Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imelda Surati Maulani dari NIM 1123015000000050. Sini saya akan membacakan penerapan tawakal, ikhlas, kabar, syukur, dan ridho dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada tawakal. Sebagai seorang manusia yang sudah pastinya kita berusaha dalam melakukan segala sesuatu. Setiap usaha yang kita lakukan juga pasti memiliki hasil yang sesuai dan tidak sesuai dengan harapan kita. Keimanan seorang hamba tidak bisa dinilai hanya melalui ketundukan lahiriahnya kepada hukum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada syarat lain yang harus dipenuhi sehingga seseorang dikatakan mukmin apabila dengan senang hati melakukan segala sesuatu. Setiap muslim wajib memiliki sifat tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan itu seseorang dapat terlatih jiwanya agar lebih bisa menerima hasil dari segala sesuatu yang telah dilakukannya. Kata tawakal berasal dari bahasa Arab, yaitu tawakal atau tawakul, yang artinya mewakilkan atau menyerahkan. Dalam pengertian yang sederhana, tawakal artinya mewakilkan, sedangkan secara lebih luas, tawakal artinya menyerahkan segala permasalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepenuh hati dan berpegang teguh kepadanya, serta tetap berusaha semaksimal mungkin sehingga tidak merasa sedih dan kecewa terhadap apapun keputusan yang diberikannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 159 yang berbunyi, maka berkat rahmat Allah, engkau Nabi Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan penting. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Quran Surat Ali Imran ayat 159. Contoh perilaku tawakal yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari itu, yang pertama, selalu bersyukur jika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersabar apabila mendapatkan musibah. Yang kedua itu selalu berdoa dan menyerahkan diri atas apa yang kita usahakan sebelumnya. Yang ketiga, selalu berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kejadian apa yang telah kita terima. Yang keempat, tidak berkeluh kesah dan gelisah ketika berusaha dan berikhtiar. Yang kelima, menyerahkan segala sesuatu hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah berusaha keras. Yang keenam, selalu berusaha dan berikhtiar dengan maksimal. Selanjutnya, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh itu tidak mudah berputus asa dalam berusaha. Yang kedua, sini saya akan membacakan penjelasan tentang ikhlas. Perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari sangat berperan penting bagi manusia dalam melakukan segala sesuatu. Karena ketika kita melakukan sesuatu dengan ikhlas, akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas bukan hanya tentang hal yang dapat kita terima dengan mudah dalam penerapannya. Ikhlas memerlukan sebuah proses yang sangat panjang. Oleh karena itu, ikhlas merupakan salah satu amalan hati yang tidak mudah untuk dilakukan. Tetapi ikhlas harus selalu tertanam dalam hati manusia. Secara umum, pengertian ikhlas sebenarnya sangat luas dan mencakup segala amal ibadah yang dilakukan manusia dengan dibarengi perasaan tulus di dalam hati. Sebagai contoh, seseorang yang melakukan dharma bakti atau memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun kecuali keridhaan Allah semata-mata, maka sikap tersebut dapat dinamakan ikhlas. Dalam hal ini, Muhammad Al-Ghazali mengatakan bahwa ikhlas yaitu melakukan segala amal semata-mata karena Allah, yakni semata-mata karena iman kepada Allah. Dari argumen Al-Ghazali di atas dapat dipahami bahwa apabila seseorang melaksanakan ibadah karena semata-mata mengharapkan ridho dari Allah dan bukan karena sebab yang lainnya, maka sikap seperti itu dinamakan ikhlas. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Az-Zumar ayat 2 yang berbunyi, sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad dengan hak, maka sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Quran surat Az-Zumar ayat 2. Penerapan sikap ikhlas yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Yang pertama,
tidak mengingkari segala sifat-sifatnya. Yang kedua, tidak menyifatkannya dengan segala sifat yang kotor. Yang ketiga, konsekuen mematuhi segala peraturan Allah dan menjauhi segala larangannya. Cinta kepada sesuatu karena Allah dan Allah benci karena Allah. Yang keempat, mengangkat segala seorang yang taat kepada Allah sebagai pemimpin. Yang kelima, bersikap tegas terhadap orang yang maksiat kepada Allah. Yang keenam, tidak mempersekutu Allah dengan dalam segala sesuatu dalam aspek apapun. Yang ketiga itu ada sabar. Orang beriman tidak perlu lupa bahwa Allah telah menciptakan setiap situasi yang dialami manusia seperti sedih, senang, bahagia, lapang, dan sempit. Tujuan penciptaan situasi tersebut agar manusia menggunakan pikiran mereka untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang paling disukai Allah. Keadaan apapun yang dirasakan manusia ketika mereka tidak mampu menyelesaikan dengan seorang diri, maka yang harus mereka lakukan ialah bersabar dan meyakini bahwa pertolongan Allah akan datang bagi mereka. Dari segi bahasa, sabar memiliki arti menahan dan mencegah. Secara istilah, sabar adalah menahan diri dari sifat kegundahan dan rasa emosi, menahan lisan dari keluh kesah, serta menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terarah. Begitu pentingnya sabar dalam menjalani kehidupan di dunia, sehingga Allah dan Rasul-Nya memberikan manfaat dan keutamaan sabar bagaimana yang banyak dapat pada Al-Quran dan Hadis. Ada banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan berperilaku sabar. Salah satunya terdapat dalam Quran Surat Al-Imran ayat 200 yang berbunyi, "Wahai orang-orang beriman, bersabarlah kamu, kuatkanlah kesabaranmu, tetaplah bersikap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung." Quran Surat Al-Imran ayat 200. Penerapan sabar dalam kehidupan sehari-hari itu yang pertama ada sabar dalam menaati ketaatan kepada Allah dan menjauhi kemaksiatan. Yang kedua, sabar dalam menghadapi musibah. Yang ketiga, sabar terhadap perlakuan yang tidak baik bagi dari orang lain. Yang keempat, sabar dalam menuntut ilmu. Yang kelima, menahan diri saat marah. Yang keenam, sabar menjalankan puasa dengan menjaga lisan, hati, dan pikiran, serta sabar dalam menuntut ilmu dan lain sebagainya. Yang keempat itu ada syukur. Setiap manusia dalam kehidupannya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu kesulitan maupun kenikmatan dari kekayaan dan gemerlapnya dunia. Ketika manusia tenggelam dan tersesat ke dalam kehidupan duniawi, sangat penting bagi setiap manusia untuk mengingat dan kembali kepada tujuan hidupnya di dunia, yaitu mendekati diri kepada Allah. Kata syukur dalam Islam berasal dari kata asyur yang berarti suatu perbuatan, ucapan, dan juga sesuatu sifat berterima kasih, perbuatan maupun hamdalah yang berarti pujian. Sedangkan kata syukur apabila secara istilah didefinisikan sebagai sebuah pengakuan seorang hamba terhadap nikmat yang telah dikaruniai Allah Subhanahu wa taala dengan disertai sikap tunduk terhadap apa yang telah diperintahkannya dan memanfaatkan segala nikmat tersebut sesuai dengan kehendak dari Allah. Maka dari itu, syukur dapat dipahami sebagai ucapan, sikap maupun perilaku yang menunjukkan rasa terima kasih kepada segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepadanya, sebagaimana yang telah ditulis dalam Quran Surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, "Ingatlah ketika Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras." Quran Surat Ibrahim ayat 7. Ada beberapa penerapan syukur yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bersedekah kepada yang membutuhkan. Yang kedua, selalu mengingat Allah dan mengingat akibat jika berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menjauhi penyakit hati. Yang keempat, mengucapkan terima kasih kepada orang lain. Yang kelima, mengingatkan ketakwaan. Yang kelima itu ada ridho. Ridho adalah sikap menerima segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tenang dalam menghadapi cobaan dengan senantiasa berusaha dan tidak mudah putus asa. Bersikap ridho berarti menerima secara sungguh-sungguh dari dalam hati atas pemberian Allah melalui nalar pikiran yang positif bahwa Allah telah memberikan kenikmatan sesuai ukuran kebutuhan kita.
Jika seseorang memiliki kehendak yang besar, tetapi tidak sesuai dengan kenyataan, akan menyebabkan stres. Untuk mengatasi kondisi ini, sikap terbaik dengan ridho terhadap apapun yang telah menjadi kehendak Allah, sebagaimana telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Fajr ayat 28 yang berbunyi, "Kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi." Ada beberapa cara berperilaku ridho dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan sikap-sikap sebagai berikut. Yang pertama adalah selalu berpikir positif. Yang kedua, selalu berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mampu mengambil hikmah dari segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, senantiasa bersyukur atas segala sesuatu. Dari semua penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa berperilaku tawakal, ikhlas, sabar, syukur, dan ridho sangat berperan penting dalam kehidupan manusia. Karena ketika kita dapat melakukan hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari, maka kita, seorang muslim yang beriman, kita diharapkan dapat melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.